Jangan Bohong. Hari ini tim kreatif Jangan Bohong ada di Curug di Kabupaten Tangerang, salah satu wilayah yang kemudian melahirkan kota Tangerang, Tangerang Selatan. Dan infonya akan terjadi pemekaran juga. Saya berdoa mudah-mudahan itu terjadi. Nah, ini tim kreatif Jangan Bohong, alhamdulillah ketika berkunjung ke Curug bisa bersilaturahmi dengan Sabem Gozi. Ini panggilan yang baru menurut saya, karena biasanya anak-anak muda itu dipanggilnya om atau bro. Nah, ini Sabem. Tadi agak-agak mau kepleset, mau panggil sabun. Nah, ini ada Sabem Gozi, salah satu orang yang terlibat aktif dalam dunia yang berdarah-darah. Hobinya gelut. Gelut itu ya inilah. Gelut yang nggak belut ya. Gelut bukan gelut. Nah, di sebelah kanan saya ada Sabem Gozi, putra asli dari Kabupaten Tangerang yang hari ini kesibukannya luar biasa. Selamat siang Om Gozi. Selamat siang Pak. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sampai sini Oke. Ini Om Gozi, suaranya agak-agak kurang keluar. Ya? Iya nih. Apa kurang makan atau? Kayaknya kekenyangan. Kekenyangan jadi kayaknya suaranya nahan. Nah, suaranya nahan. Oke. Om Gozi, apa aktivitas sekarang Om? Sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya taekwondo. Saya sibuk ngajar taekwondo. Terus lagi mau buat event. Lagi ada kegiatan-kegiatan event yang memang rutin sebenarnya setiap tahun tuh ada. Sibuk ngajar taekwondo, jago. Yes. Dengan postur, ya mohon maaf Iya, gitu kan? Siap dibanting. Wih, taekwondo nendang. Oh, taekwondo nendang. Nendang, ngebanting-banting gitu. Mungkin terkadang orang tuh ragu. Pelatihnya gede banget nih. Oh iya. Ya kan? Justru di balik kegedean itu menghasilkan atlet yang gede juga. Wih, luar Ya kan? biasa. Prestasi yang gede. Badan mulai gede tendangannya nih. Yes. Rezekinya juga jangan lupa. Alhamdulillah. Jadi selama ini aktif ngajar taekwondo, buat event. Memang ada event di taekwondo selain berantem gitu. Banyak ya event di taekwondo tuh sekarang tuh ya sebelum masa pandemi tuh hampir setiap minggu tuh ada event taekwondo. Nah, semenjak pandemi ini kebetulan memang ya program pemerintah kan semua juga dibatasi ya dengan aturan dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillah semenjak kemarin PPKM juga level mulai menurun, kita coba berani ajukan, ya sudah mulai bisa berjalan. Ini yang di tahun ini sih event pertama dari saya dan tim itu nasional skala gitu, dan diikuti beberapa daerah juga provinsi lain. Kenapa Sabem Gozi lebih memilih taekwondo? Padahal memang maaf Iya. ya, kita punya pencaksilat. Betul. Nah, sebelumnya saya pernah juga podcast bareng ya tukang berantem juga. Betul. Gitu. Kenapa Om Gozi pilih taekwondo? Sebenarnya gini, dibilang nyemplung enggak, dibilang kepaksa juga enggak gitu. Awalnya sempat silat juga, silat di sekolah gitu, berjalan, sempat ikut basket, bulu tangkis, tapi ngelihat temen latihan gitu, kok kayaknya enak nih nendang-nendang, full body contact-nya bener-bener tendang gitu, bukan mengecilkan yang lain ya, Ya. bukan dalam arti itu, tapi karena dan dekat rumah gitu, akhirnya kita coba ya dari 94 taekwondo. Dari 9 Tahun 94 nendang orang. sudah mulai belajar. Ya, sudah mulai belajar. Tapi jangan tenang saya Om. Siap. Gimana. Ya, dari 94 mulai ngajar, keaktifan di atlet. Di tahun 2004 mulai fokus di kepelatihan gitu. Baik kepelatihan daerah sampai ke nasional gitu. Ambil lisensi juga untuk fisioterapi, intinya memperdalam taekwondo tuh yang akhirnya sekarang menjadi mata pencarian juga gitu. Taekwondo bisa jadi mata pencarian. Betul. Ini menarik men, gitu. Karena masyarakat umum seperti saya, taunya taekwondo, silat, boxing itu berantem. Nah, di sini saya dengar taekwondo bisa jadi mata pencarian. Gimana caranya? Om? Ini yang kan ada ya peribahasa yang nyebutin
eh, hobi yang dibayar itu adalah kesenangan buat orang itu gitu. Ya buat saya sih ya mungkin saya sebelumnya juga saya kerja gitu, tapi karena saya udah menggeluti bidang taekwondo di kepelatihan ini dari 2004, justru menurut saya ini menjadi job utama saya gitu. Ya saya mulai, ya nggak semua orang ya mungkin ya gitu, karena semua tetap proses. Saya mulai di 2004 jatuh bangun, bahkan bayaran pertama saya itu taekwondo cuma mie goreng setiap minggu. Ya, Dibayar mie goreng, ngadu orang men. ya, mie goreng setiap minggu tuh. Ya sampai akhirnya alhamdulillah berjalan ya. Sampai orang pun suka nggak percaya gitu. Emang lu dari taekwondo dapat apa? Ya itu. Bahkan manajer kantor saya di Indosat, sorry sebut merek. Itu dia bilang, lu resign, emang taekwondo ngajarin apa? Alhamdulillah setengah hidup gua nih itu dari taekwondo. Gua nikah juga dari taekwondo, beli motor mobil dari taekwondo. Jadi tergantung gimana niat sama tujuannya aja gitu. Ya alhamdulillah sampai saat ini taekwondo gua punya 2 anak, ada istri, semua dari taekwondo, alhamdulillah. Artinya Om bisa melihat dari sesuatu Peluang. Nah, Gue ngeliat peluang itu. Ya sampai akhirnya gue tahu nih market kayak jualan peralatan, mulai ke situ. Lihat event yang tadi, yang mungkin sebenarnya gini, di Banten sendiri mungkin sebelum gue bisa dibilang gue salah satu pionir yang bikin event di Banten dari 2015. Ya di luar Pengcap atau Pengprov ya. Ibarat kata mereka negeri, gue swastanya gitu. Oh iya. Ya, akhirnya mulai tuh teman-teman yang lain mulai coba, mulai berani, dan alhamdulillah tetap sampai saat ini di Banten bisa dibilang event terbesar ya event gua gitu. Artinya taekwondo juga menjadi salah satu cabang olahraga yang dikompetisikan atau bagaimana? Ya kebetulan kan memang taekwondo ini kan masuk di riset besar olahraga nasional sekarang di Debon ya. Pemerintah tuh mencanangkan olahraga-olahraga yang menjadi unggulan. Nah, taekwondo itu ada di dalamnya. Gitu. Makanya saat ini pun bisa dibilang penggemar taekwondo tuh banyak. Justru menurut gue di saat lagi pandemi kayak gini, peserta itu malah yang mau ikut taekwondo makin banyak. Ketimbang ya mungkin orang awalnya ya itu kali ya karena niat ya, gue jalanin niat dengan proses. Justru bukan berkurang, justru makin bertambah. Alhamdulillah. Sakit nggak sih Om ditendang-tendangin? Pasti namanya ditendang, mau pakai pelindung apapun pasti. Tapi kan ada pola latihan yang memang akhirnya ya sudah membiasakan diri gitu. Tapi ini, mohon maaf Om, Siap. bukan bengkak karena ditendang. Ini bengkak karena rezeki ya. Rezeki. Mantap. Mantap. Om Gozi, Siap. dari 2004 ya tadi ya? Ya. Sudah aktif Melatih. melatih. Untuk jadi atletnya saya boleh di tahun 94. Keluarga nggak ada yang protes gitu? Justru support keluarga tuh paling besar. Banget besarnya sampai terkadang gini, dulu saya masih atlet. Keluarga pergi kemana nginep, kondangan atau apa, saya enggak. Saya nginep di rumah pelatih saya buat latihan. Saking situ cintanya. Dan percaya atau enggak, mungkin sekarang kelihatan ini pelatih nih ya. Wah gemuk nih nggak bisa apa-apa. Ya, saya masih bisa split, masih bisa muter-muter, pecahin papan masih bisa. Bahkan dulu beratnya hanya 54. Ya mungkin karena ya kurang aktif seperti dulu ya gitu. Beda ya antara yang Jauh jarang ya. olahraga dengan yang rajin olahraga gitu. Malah kebalik ya. Balik. Om Gozi bicara event. Heeh. Kadang tidak hanya dunia olahraga. Hmm. Event apapun kan harus melibatkan pemerintah. Betul. Baik dari perizinan dan sebagainya. Betul. Support sistem yang ada. Di taekwondo pemerintah terlibat itu? Terlibat, mau nggak mau harus ada keterlibatan antara ibaratnya kita event organizer taekwondo ya, sport event ya, itu pasti akan harus keterlibatan pemerintah tuh wajib gitu. Karena bagaimanapun perizinan, ya tanda tangan dan lain-lain itu pemerintah harus tahu gitu. Karena kita kan juga pembuat event nggak bisa main asal-asal buat gitu. Kalau terjadi apa-apa kan juga nantinya pemerintah juga bisa negur kita gitu. Saat ini sih alhamdulillah makanya di pas covid ini pemerintah itu memberikan
kemudahan dengan tetap menjaga prokes, menjaga 5M gitu, semuanya kita jalani. Nah itu mau nggak mau ya, mungkin di event sebelumnya, sebelum adanya pandemi, lebih mudah, tapi menurut saya nggak semua daerah sudah bisa melaksanakan event. Nah sekarang alhamdulillah saya pun bisa membuat event gitu ya. Bahkan tadi kita udah ketemu ketua KONI nih, ketua KONI Banten. Alhamdulillah tuh beliau sangat terbuka menerima kita, support habis deh. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Artinya Om sudah komunikasi dengan pemerintah dalam hal ini dengan KONI ya? KONI Untuk sudah event. untuk event itu wajib. KONI iya, Pengcap iya, Pengprov iya, ya kepolisian iya, itu mendasar banget kalau mau membuat event saat pandemi ya gitu. Karena tanpa itu ya udah pasti nggak bisa berjalan. Om, ini menarik ketika bicara soal bela diri. Oke. Mau itu tadi saya bilang pencak-silat, Betul. taekwondo, Betul. kungfu, tai chi dan sebagainya. Heeh. Itu ada batasan usia nggak sih? Ya, di taekwondo tuh gini. Bedanya taekwondo sekarang sama dulu ya. Zaman saya masih di atlet, nggak ada tuh namanya kelas pemula. Nggak ada. Sekarang kita tuh ada pembagian kelas pemula sama prestasi. Bedanya di mana? Biasanya di umur, selain umur atau kemampuan atlet tersebut. Nah, di pemula itu biasanya umur-umur anak-anak TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa pun ada. Nah, untuk orang-orang yang belum pernah tanding atau sabuknya masih di bawah. Nah, untuk prestasi biasanya ajang uji coba untuk atlet klub yang memang sudah expert, atau dari Pengcap gitu, atau dari Pengprov gitu, atau daerah, biasanya begitu sih. Kalau tadi saya dengar ada keterlibatan pemerintah. Mm. Nah, taekwondo masuk di salah satu ekstrakurikulernya sekolah atau enggak sih? Masuk. Nah, alhamdulillahnya tuh saya pribadi pun ngajar di beberapa sekolah ya, baik di Kabupaten, Kota Tangerang, Tangsel saya ngajar gitu. Di bidang mahasiswa juga, masuk di UKM mahasiswa iya. Di kadang-kadang di PAUD juga ada gitu. Sekarang itu makanya lebih banyak masuk, dan alhamdulillahnya disukai sama beberapa. Kalau dulu mungkin cuma hanya beberapa gitu ya, kalau sekarang hampir semua kalangan bisa masuk di taekwondo. Jadi mulai dari anak-anak PAUD sampai Iya, tua ya? sampai senior gitu, umum. Kalau saya masuk sekarang, saya pemula ke gimana nih? Tergantung gitu. Biasanya kalau udah langsung mentalnya oke, bisa aja langsung lihat prestasi. Ini ada tantangan yang menarik men gitu. Iya. Kita bisa masuk kapanpun. Betul. Nah. Umur 3 tahun aja kita udah mulai sparringin. Udah mulai sparring tanding. Entah saya yang sok tahu atau Oke. apa. Nah, itu katanya ada sabuk-sabuk hitam, merah, Betul. putih. Betul. Itu apa sih, Om? Melambangkan ya setiap sabuk punya arti dan melambangkan karakter dari sabuk itu sendiri ya. Baik dari sabuk putih, kuning strip sampai hitam. Hitam sendiri aja sekarang di Indonesia tuh ada dan 7. Itu paling tinggi di Indonesia. Dan 9 tuh hanya ya mantan presiden kita, dan itu dan kehormatan gitu. Biasanya gitu. Nah, kalau tadi Sabem Gozi kan, sudah dari 2004. Untuk Banten sendiri ada berapa banyak pelatih? Kemudian kira-kira ada berapa banyak atlet Oke. di bidang taekwondo? Tuh, kalau di Banten sendiri banyak deh. Pelatih klub aja itu wah banyak banget dah kalau di Banten. Sebutannya tetap klub ya? Klub ya. Ada untuk membawahi klub kan, misalnya kayak tadi ekstrakurikuler itu unit dari klub gitu. Itu banyak banget sih. Bisa hampir 5 ribuan kalau di Banten sendiri. Untuk pelatih yang aktif pun juga banyak. Kita apalagi di Banten udah punya wasit-wasit nasional yang emang grade-nya sudah diakui oleh nasional gitu. Itu banyak banget tuh, Bang. Om Gozi lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 87. Tahun 87. Artinya masih relatif muda. Betul. Terus ini nih buat kawan-kawan jangan bohong. Ketika kita bisa melihat peluang dalam bentuk apapun, itu bisa menjadi sebuah kehidupan, bahkan bisa jadi penghidupan ya. Betul. Itu gimana caranya Om? Yang ya jujur aja. Pertama tadi ngelihat serius nih atlet taekwondo, Betul. apalagi levelnya Betul. apa? Nah ini kan tadi yang bilang peluangnya seperti apa sih? Ya, gini. Yang pertama, semua orang mungkin bisa ngajar ya. Betul ya. Semua orang bisa ngajar, tapi mengajar yang benar dan baik belum tentu semuanya bisa. Nah, itu yang perlu kita sikapi di awal. Nah, akhirnya di mana pelatih itu
ngelihat peluang kayak sekarang sekolah misalkan lagi tutup, kita lihat lapangan tuh banyak kan. Ya. Ya, itu pun menjadi modal untuk di mana aja tuh taekwondo bisa jalan. Karena ini olahraga individu. Di mana aja bisa jalan. Iya, dalam arti gini, kita punya space nggak perlu besar. Ya, kita ngeliat peluang itu aja gitu. Nggak kayak tinju harus bikin ring Betul, lah ya. harus. Bulu tangkis harus punya lapangan. Tangan. Futsal harus punya lapangan. Kalau di taekwondo, ya itu mau privat satu ataupun tidak privat, ada tempat yang bisa kita pakai. Menurut saya itu satu peluang. Nah, saya pribadi pengalaman merasa gini, ternyata yang cinta taekwondo tuh nggak hanya anak kecil, ternyata orang tua pun bisa. Bahkan murid saya paling tua itu umur 36 tahun, lebih tua dari saya, ibu-ibu. Ya. Itu kan peluang. Ya. Awalnya saya hanya ngajar anak kecil, naik ke anak sekolahan, alhamdulillah naik ke mahasiswa. Dan ternyata ada peluang di orang tua, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita buka kelas itu dan ya yang namanya bentuk pekerjaan juga ya, pasti dibilang capek ya otomatis gitu. Tapi itu peluangnya sangat besar sih. Om Goji tadi di awal cerita bahwa Om tinggal di Curug, Betul. kabupaten. Ya mohon maaf, kalau masih kabupaten kata orang kota, Betul. masih jauh dari apa ya modernisasi. Oke. Padahal itu kan enggak sebenarnya. Tidak ngaruh. Ada kesulitan nggak Om untuk mengajak teman-teman di Curug khususnya, ya atau teman-teman di desa-desa untuk Gini. ikut taekwondo? Gini, untuk daerah kabupaten itu jujur sekolah itu sangat mendukung adanya eskul taekwondo. Bahkan saya mengajar satu sekolah itu masuk ke dalam kurikulum sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Satu hari itu khusus untuk latihan taekwondo, masuk ke penilaian rapotnya. Itu nah, kedua biasanya saya mulai ke branding nama klub nih. Alhamdulillah kan kalau nama klub udah dikenal, ya media sosial juga berpengaruh. Nah akhirnya Apa sih nama klub yang Oke. sebelum saya ada di klub Prabu Taekwondo Team. Nah kita tuh terbentuk dengan nama tersebut di 2013 gitu. Tapi benar-benar diresmi di tahun 2015. Prabu Taekwondo Team? Heeh. Kemudian secara personal Om bisa dikatakan seorang IO, Owner, IO. Oke. Yang apa ya? Yang memberikan ruang prestasi. Betul. Nah, ada nggak Om pengalaman yang membuat Om Goji terharu terhadap antusias anak-anak ini? Gini, seorang pelatih itu pasti pengen atletnya sukses, selalu maju ya. Nah, saya tuh selalu senang di saat atlet saya dari yang tidak bisa apa-apa atau bukan siapa-siapa menjadi apa-apa dari siapa-siapa. Juara PON, masuk ke jurnas, masuk ke pelatnas, itu adalah suatu kebanggaan. Ataupun di luar prestasi itu, anak ini diterima japres misalkan di sekolah, di kampus, itu adalah bentuk suatu kebanggaan seorang pelatih. Kenapa? Ternyata dari taekwondo yang selama ini gedebak-gedebuk bisa ngebantu orang tua loh, gitu loh sampai lulus. Nah itu kan menurut saya di luar ya bonus lah berhasilnya juara ABCDE. Tapi di luar itu kan anak tersebut ya bisa ngebantu orang tua di luar itu gitu ya. Apa ya? Saya jadi agak bingung ini karena beliau ini multi talent bagi saya. Ketika dia memang dari awal belajar taekwondo, kemudian jadi pelatih, terus sekarang sabuk. Nah, ini menjadi contoh buat kawan-kawan ketika pertama hobi, Betul. ya, bisa melihat peluang. Betul. Om Goji, ada nggak harapan terhadap generasi saat ini? Karena kalau bicara umur, ya beda tipis men, beda 2 tahun sama gua, tenang aja. Ini khusus buat kawan-kawan, jangan bohong, khususnya buat kawan-kawan di Curug. Ada orang sebesar ini punya cita-cita besar dan akhirnya bisa menghidupkan sebuah organisasi yang insya Allah besar juga men. Amin. Ada trik atau harapan khusus dari seorang Sabem Goji? Oke, kalau trik itu yang pertama pasti senangi dulu apa yang kita lakuin. Tuh. Kalau udah senang, gimana pun susahnya, gimana pun sulitnya, insya Allah perjalanannya lancar. Itu satu.
Nah, kalau trik khusus nggak ada ya. Ya memang dia tadi balik ke niat. Kalau udah niat, menurut saya ya itu tadi, cintain, lakuin, ikhlas. Ya sampai detik ini nggak mungkin nggak bisa. Capek nggak Om nendang-nendang? Jangan bohong. Kalau sekarang capek. Oh, Sekarang capek. Makanya mungkin hanya sekedar praktek contoh. Habis itu tangan dan mulut ya bekerja. nice. Levelnya udah beda, men. Iya. Dulu mungkin dia tendang-tendang, sekarang levelingnya sudah beda. Sore hari ini dari Curug saya berharap kita semua memiliki visi yang sama. Baik itu dalam bidang taekwondo, baik dalam bidang seni yang lain, kemudian hobi yang bisa menjadikan peluang. Ingat kawan, membangun negeri ini kita bisa lakukan dengan cara kita. Sabung Gozi dengan taekwondonya mampu menghasilkan puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan atlet. Insyaallah. Ya, ini harus menjadi motivasi buat kita bahwa peluang bisa hadir kapanpun dan dimanapun. Dengan satu tekad bahwa membangun negeri ini menjadi tanggung jawab kita semua. Terima kasih Sabung Gozi. Siap. Terima kasih kembali. Jangan lupa undang-undang kita di Pasti. event-event berikutnya. Siap. Kemudian kami juga berharap kawan-kawan untuk subscribe, like, dan yang terpenting adalah mengomentari apakah betul yang tadi disampaikan Om Gozi. Ya. Setiap orang punya peluang, setiap orang bisa menjadi apapun yang diinginkan. Terima kasih dan tetap jangan bohong.